Baik, kita lanjutkan lagi belajar kita di Oracle Academy. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi group di dalam SQL Oracle. Apa saja sih fungsi group itu? Ya, di sini ada sum, average, count, min, max, standard deviation, dan variance. Sum itu fungsinya untuk menjumlah atau mencari total dari serangkaian data terpilih ya. Kemudian average itu untuk mencari rata-rata, count untuk menghitung jumlahnya, jumlah datanya, jumlah row-nya. Kemudian min mencari nilai minimal dari sekelompok data, max mencari nilai maksimal dari sekelompok data, standard deviation dan variance untuk mencari sebaran data. Nah, di antara fungsi grup ini, sum, average, dan count ini hanya bisa untuk menghitung nilai numerik. Sum, average ya. Count itu untuk menghitung jumlah row bisa. Min, max itu standar deviation bisa digunakan untuk menghitung selain numerik. Kita langsung aja ke prakteknya. Nah, misalnya di contoh ini ya, ada serangkaian data dan kita mencari nilai terbesar dari serangkaian data tersebut. Maka kita bisa menggunakan fungsi group max ya. Max dari kolom apa yang mau kita cari nilainya. Kemudian sum, sum itu juga sama ya. Eh, total dari keseluruhan data terpilih dan juga average untuk rata-rata. Nah, kalau count itu digunakan untuk mengembalikan jumlah baris ya. Berapa data yang masuk tadi kita bisa mengambil dengan fungsi count. Kemudian varian dan standard deviation. Nah, sekarang kita lihat eh, contohnya ya. Contohnya di sini saya langsung ke skip sini ya. Kita langsung lihat prakteknya. Silakan buka di SQL statement. Misalnya kita lihat select bintang from employee. Kita akan lihat dulu ya, apa namanya, value dari tabel employee. Isinya apa saja, data yang ada di employee ini apa saja. Oke, di sini ada employee ID, first name, last name, kemudian salary misalnya ya. Nah, kita dari sekian banyak, ini kita bisa mencari salary yang paling kecil, itu siapa. Nah, caranya sebenarnya kalau kita menggunakan fungsi min saja, itu kita hanya bisa mengambil nilai minimalnya. Ya. Misalnya select min dari salary from employee. Nah, gini, kita hanya bisa ngambil minimal 2.500. Ya, bagaimana kalau kita mau nyari karyawannya? Apakah kita bisa langsung first name gitu ya, min salary misalnya, atau di sini di depannya employee ID min salary from employee, ini error nih ya. Ya, nggak bisa ya. Karena dia ini fungsi agregasi. Jadi dia di total menghasilkan sebuah value. Nah, kalau yang seperti ini kita mesti menggunakan logika yang berbeda ya. Kita gunakan fungsi apa namanya? Tambahan di dalam select kita. Jadi misalnya kita mau seperti itu, berarti gini caranya. Select employee ID, first name, salary, ya. Kita nggak langsung ngambil min salary. Kita tadi kan sudah tahu min salarinya ya, nilai salary yang paling kecil, cuma kita nggak ngerti siapa itu. Kita hanya bisa menghitungnya, tapi kita nggak tahu siapa sih yang paling kecil. Kita harus menggunakan logika tambahan from employee, ya. Kita gunakan where
Ya, kita gunakan where, misalnya where-nya apa? Ya, where salary, ya, where salary sama dengan minimal salary. Kalau kita gunakan itu juga nggak bisa. Salary, logikanya kan gini, salary sama dengan min salary gitu ya. Logikanya seperti ini. Tapi kalau ini juga nggak bisa. Ini juga error mestinya. Ya, nggak bisa. Karena ini fungsi grup itu nggak boleh untuk apa namanya, where seperti ini. Nah, kita mesti menggunakan logic lagi. Nanti kita bisa bandingkan ini. Saya yang copy yang salah, kemudian kita gunakan fungsi agregasi, fungsi tambahan, where salary sama dengan, nah, kita tahu bahwa tadi di fungsi ini, ya kita misalnya gini, di fungsi ini, min salary ini menghasilkan nilai angka. Nah, di sini ya, kita lihat di sini, kita tadi kan mendapatkan nilai 2.500. Nah, kita nilai ini, kita mau ambil sebagai salary. Sebenarnya kalau ini di sini kita ambil aja 2.500, bisa ya. Kalau seperti ini bisa. Nah, ketemu kan employee ID, first name-nya, kemudian salarinya 2.500. Tapi kita nggak pernah tahu berapa minimalnya. Nah, sedangkan kalau kita gunakan ini juga salah. Kita nggak pernah tahu angkanya, 2.500. Nah, maka dari itu kita harus gabungkan kedua fungsi ini. Karena ini hasilnya adalah 2.500, maka kita masukkan aja ke sini. Ya, kita tambahkan kurung juga, biar dia dihitung. Nah, kalau seperti ini coba kita lihat. Nah, bisa ya. Nah, kalau seperti ini bisa. Dari sini kita bisa mendapatkan logika berpikir. Memang kita kalau menggunakan SQL ini kita dituntut untuk berlogika yang lebih kuat ya. Jadi kita min salary ketemu angkanya, tapi saya nggak tahu nih siapa yang paling minim gitu ya. Dengan angkanya 2.500 kita bisa langsung kayak gini, tapi kan bukan seperti itu cara yang mau kita pakai. Sekali langsung berarti kita bisa menggunakan eh, fungsi yang seperti ini. Jadi select atau proyeksikan employee ID, first name dan salary. Jadi di sini nggak kita berikan min di sini. Dari employee di mana salary sama dengan, ingat bahwa fungsi ini itu tadi outputnya adalah angka ya 2.500 fungsi min. Nah, fungsi ini kita ambil dalam tanda kurung, ini nanti menghasilkan output 2.500. Maka dia akan dihitung seperti ini. Jadi siapa employee yang gajinya paling kecil, 2.500 ya, salary. Itu juga berlaku untuk max dan yang lainnya. Oke ya. Jadi clear bagaimana cara penerapan fungsi min. Jadi kita nggak cukup gini aja, pasti nggak cukup. Karena kebutuhan bisnis pasti nggak mungkin. Jadi yang paling rendah cariin berapa? Ya kadang-kadang perlu sih. Saya mau tahu gaji karyawan saya yang paling rendah berapa sih? Nah, cuman ada pertanyaan berikutnya, itu siapa? Kan gitu ya. Yang paling rendah gajinya 2.500 dolar, Pak, misalnya. Itu siapa? Nah, kalau itu nggak cukup dengan cara seperti ini. Ya. Nah, kita perlu berlogika bahwa dengan ini error, nggak bisa, karena fungsi min ini nggak bisa kita masukkan ke dalam klausal where ya. Maka kita harus mencari jalan keluar dengan cara menggabungkan select dengan ini tadi ya, fungsinya seperti ini. Oke ya. Untuk yang lain saya rasa sama ya. Untuk max juga sama. Misalnya kita ganti max ya, home employee hasilnya juga sama. Maksudnya dia akan mengembalikan nilai maksimal. Nah, kalau kita ambil juga di sini juga sama ya. Ini misalnya kita ambilkan max. Siapa gaji yang paling besar? Itu juga sama seperti ini. Nah, terus kemudian
Eee, kalau ada pertanyaan, siapa yang gajinya paling besar dan yang paling kecil? Ya meskipun itu kadang itu pertanyaan dalam kuis saja ya, tapi seringkali saya ingin gaji yang paling besar dan paling kecil. Nah, itu kita bisa gunakan gabungan ya. Oke, materinya kita mungkin akan nanti di materi yang akan datang kita bisa menggunakan union. Tapi ini saya berikan contoh aja ya. Saya berikan contoh bagaimana cara menggabungnya. Misalnya begini, kemudian saya tambahkan di atasnya yang min. Ini ya, from employee, tapi di sini saya gabungkan union. Nah, coba ini ya. Nah, di sini akan muncul karyawan dengan gaji tertinggi dan gaji terendah. Ya, di sini ya. Jadi kita gabungkan aja union select apa. Syaratnya kalau union, kalau kita menggunakan union menggabungkan itu syaratnya adalah kolom yang kita pilih ini harus sama persis dengan kolom yang di sini. Kalau nggak sama persis, fungsi union ini tidak bisa kita gunakan. Oke? Nah, jadi itu untuk fungsi grup. Selanjutnya untuk fungsi grup yang berikutnya kita lihat di sini ada min, max, ya. Eh, nilai min itu juga bisa untuk ini ya, apa namanya? eh, yang tidak numerik ya. Misalnya ini tanggal. Berarti tanggal yang paling dulu ya. Tanggal yang paling dulu, kemudian mungkin huruf yang paling kecil, misalnya A dulu, itu juga bisa ya. Oke, baik min, max, oke, termasuk ini max country name, jadi nama sebuah negara, maka dia dihitung diurutkan nanti W dulu yang paling luas ya. Jadi min max bisa ya. Kemudian sum ya, total penjumlahan misalnya saya bulan ini gajinya karyawan saya berapa? Itu berarti kita menggunakan sum ya. Termasuk di dalamnya misalnya untuk departemen tertentu. Nah, itu apa namanya kita gunakan sum. Ini saya rasa mudah. Round udah ya. Jadi round average salary ini maksudnya misalnya kita ambil ini, kita masuk ke sini. Nah, ini maksudnya kita bulatkan rata-rata dari gaji pembulatannya kedua apa namanya? Dua digit di belakang koma. Kalau di negara kita mungkin konteksnya minus dua, gini berarti pembulatannya ke depan ya. Nol nol di belakangnya. Nah, 19.300. Kalau tadi duanya ke belakang, ingat di pelajaran sebelumnya, ini dua digit di belakang koma diikutkan. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini hanya rata-rata dari total gaji untuk departemennya yang 90 aja. Ya, jadi rata-ratanya segitu. Oke, kita kembali ke sini. Ya, untuk sebaran ini sebenarnya fungsinya juga sama ya. Sebaran data apa namanya yang paling rata-rata gitu ya. Tapi bukan rata-rata ya. Kalau average itu kan rata-rata dibagi ya. Kalau sebaran data ini nanti akan muncul nilai yang paling apa namanya mungkin berada di rentang data tersebut. Ya. Ini lebih ke arah statistik nanti. Nah ini bisa kita gabungkan seperti ini ya. Kalau kita menggunakan fungsi min max ya. Misalnya contoh seperti ini. Min salary, max salary. Kalau tadi kan kita lihat siapa karyawannya ya. Kalau ini misalnya, nah misalnya begini, saya hapus. Ini berarti ini maksudnya adalah mencari nilai minimal dan nilai maksimal langsung. Max salary 9.000, min salary 4.200 di departemen 60. Nah, kalau bedanya dengan yang ini tadi,
Yang ini kita bisa melihat nama dan employee ID-nya ya. Max-nya 24.000, min-nya 2.500. Ya, kalau di sini max salary, min salary kita nggak bisa tambahkan user apa namanya employee ID di sini. Ingat bahwa fungsi max ini membuat total. Misalnya kita tambahkan employee ID nggak mau ya. Error ya. Nah, karena fungsi ini nggak bisa digabung, gitu ya. Nggak bisa digabung. Secara logika pun nggak bisa digabung. Ya, karena ini fungsi grup. Ya. Max ini fungsi grup, sementara employee ID ini kan nggak grup ini, single. Jadi nggak bisa, gitu ya. Employee ID kita harus hapus. Nah, kita bisa menggunakan variasi-variasi seperti ini. Ya, kalau ini langsung dalam satu konteks satu sintak untuk fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Oke, kesimpulannya fungsi grup ini kalau ada nilai nol diabaikan. Ya, ingat bahwa nol itu kalau kita tambahkan kan kalau kita kalikan dengan nol menghasilkan nol ya. Sebuah bilangan yang dikalikan nol dia menghasilkan nol atau tak hingga. Tidak terdefinisi. Jadi kalau penjumlahan masih bisa. Nah, di fungsi grup ini nol tidak diikutkan, diabaikan. Ya. Kemudian fungsi grup itu juga bisa menggunakan klausa where min, max, count itu dapat digunakan dengan tipe data manapun. Jadi mau numerik, mau karakter, mau date itu bisa min, max, count. Ya, kalau karakter berarti dia nyari yang nilai konversi hurufnya paling kecil, misalnya A, mesti di bawah B, dan seterusnya itu bisa kita gunakan min. Kalau max ya sama, B itu di atasnya A. Berarti kalau select apa namanya max datanya karakter berarti B dan seterusnya yang ditampilkan di atasnya. Count juga sama, bisa numerik, bisa karakter. Nah, sementara sum, average, ya, standard deviation, dan varian ini hanya dapat digunakan pada tipe data numerik. Ya, hanya untuk hitung-hitungan matematika. Oke, jadi itu saya rasa untuk fungsi grup cukup mudah ya. Tinggal semuanya adalah nanti variasi bagaimana kita memanfaatkan dari fungsi-fungsi ini. Baik, untuk fungsi grup saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di materi berikutnya.